Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sekarang lagi nontonin video ini. Kenalin, namaku Syifa Alfia Rahmi, biasa dipanggil Syifa, dan kali ini bakalan ngejelasin tentang Mendeley Reference Manager. Ini tuh apa sih, Syif? Jadi ini tuh adalah versi terbaru dari Mendeley Desktop, teman-teman. Dan kali ini Syifa bakalan bahas dua hal nih teman-teman. Pertama, apa sih bedanya Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager? Terus yang kedua, gimana sih cara makainya? Oke, kita ke topik yang pertama dulu ya teman-teman. Nah, perbedaan dari Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager itu ada 6 teman-teman. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah data connection atau koneksi data. Jadi yang membedakan dari dua aplikasi ini adalah kalau Mendeley Desktop itu sekali login di aplikasinya dia langsung kayak misalkan kalau misalkan kalian buka aplikasinya itu langsung bakalan usernya tuh bakalan tetap ada di situ gitu loh. Sedangkan kalau Mendeley Reference Manager ini kita emang harus apa make koneksi data terus untuk stay updated sama sinkronisasi data terkait apa sih terkait Mendeley-nya akun kita gitu. Yang kedua adalah penyimpanan referensi PDF, teman-teman. Nah, kalau di Mendeley Desktop itu dia kalau misalkan nih teman-teman mau mengupload PDF dari dokumen teman-teman atau dari bagian download teman-teman itu bisa tuh. Nah, kalau Mendeley Reference Manager itu untuk versi terbarunya itu bisa. Terus juga kalau misalkan Mendeley Reference Manager itu dia lebih ke jenis penyimpanannya tuh lebih ke cloud storage, teman-teman. Jadi kayak misalkan Google Drive tuh. Kalau Google Drive kan ada batas maksimalnya ya teman-teman. Kalau misalkan Google Drive tuh sekitar 15 GB. Nah, kalau untuk Mendeley Reference Manager ini sekitar 2 GB, teman-teman. Terus untuk file yang teman-teman mau, misalkan nih teman-teman mau nge-upload file dari PC teman-teman. Nah, itu bisa, tapi teman-teman harus melakukan edit terhadap details kayak author, years, dan details lainnya itu harus diedit sendiri. Soalnya nggak semua, apa sih namanya, nggak semua dokumen yang di-upload di Mendeley Reference Manager itu bisa kayak 100% langsung otomatis langsung muncul nama penulisnya, langsung muncul tahun terbitnya, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yang ketiga, itu ada storage. Nah, tadi Syifa sudah sempat nyentil nih, gimana sih jenis penyimpanan di Mendeley Reference Manager. Nah, untuk di Mendeley Reference Manager ini cuman tersedia 2 GB. Selebihnya itu emang harus bayar, teman-teman. Jadi harus bayar, dan itu udah ada apa ya? Udah tertera deh di Mendeley-nya gitu. Kalau misalkan Mendeley Desktop itu dia karena jenis penyimpanannya beda juga, jadi dia bersifat unlimited gitu. Lanjut, keempat, ada Microsoft Office. Nah, jadi nggak semua Microsoft Office yang misalkan nih teman-teman punya
Microsoft Office di laptop atau komputer kalian itu sekitar tahun 2010 jenisnya. Nah, itu teman-teman cuman bisa menggunakan Mendeley Desktop. Kalau misalkan teman-teman mendownload Mendeley Reference Manager, nanti pas teman-teman menginstal plugin-nya ke Microsoft Word, nanti bakalan ada error gitu karena nggak bisa muncul Mendeley-nya gitu, teman-teman. Jadi, Syifa jelasin lagi, untuk Mendeley Desktop itu Microsoft Office yang bisa digunakan hanya untuk yang tahun 2010, 2013, 2016, dan 2019. Sedangkan untuk Mendeley Reference Manager itu hanya Microsoft Office 2016, 2019, dan Office 365. Soalnya Mendeley Reference Manager ini kan sistemnya online, teman-teman. Jadi, ada kayak sinkronisasi antara Microsoft, terus Word, Chrome, atau situs web kayak Google Scholar, dan lain-lain itu kayak sama aplikasinya. Jadi mereka saling terhubung gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5, itu citation plugin. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk desktop, untuk plugin ini, sebenarnya yang membedakan mereka tuh adalah tata caranya sih, teman-teman. Kalau misalkan Mendeley Desktop itu, kita emang harus mendownload lagi. Tapi kalau misalkan Mendeley Reference Manager itu, kita effort untuk mendownload dan effort untuk mendownloadnya tuh less daripada Mendeley Desktop gitu, teman-teman. Jadi nanti bakalan Syifa jelasin di berikutnya, oke? Pokoknya intinya kalau Mendeley Reference Manager itu diperlukan banget yang namanya internet connection biar akun Mendeley kalian tuh tetap updated setiap waktu gitu. Dan yang terakhir itu adalah user interface atau tampilan dari aplikasinya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini untuk Mendeley Desktop seperti ini tampilannya. Kalau untuk Mendeley Reference Manager tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang penting. Gimana sih cara makainya? Soalnya kalau misalkan kita download doang, nggak tahu cara makainya kan ya sama aja ya. Membingungkan gitu kan. Oke. Ini ada 4 poin yang mau aku jelasin tentang cara makainya ya, teman-teman. Yang pertama adalah installment-nya, teman-teman. Atau pemasangan aplikasinya. Jadi pertama teman-teman buka dulu Chrome atau apapun itu dan search Mendeley di Google tuh. Terus nanti tuh udah ada lingkaran kan. Terus teman-teman tinggal klik yang bagian itu. Download Mendeley Reference Manager for Desktop. Selanjutnya nanti tuh munculnya kayak gini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa create account. Hal pertama, biar nantinya tuh lebih efisien, teman-teman aku saranin untuk create account dulu ya. Selanjutnya, isi emailnya. Nah, ini dibebaskan untuk mau pakai email apa. Habis itu, kalau udah, nanti klik continue ya. Ya dong. Habis itu, isi passwordnya, lalu klik sign in. Oke, nah ini apa ya? Kalau misalkan kita udah sign in, gini bentukannya. Selanjutnya, kalau kita kan ini udah punya akun nih, aplikasinya belum kita download. Nah, habis itu kita klik download Mendeley Reference Manager. Itu yang udah aku linkerin ya, teman-teman. Selanjutnya, download sesuai jenis device nih, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman pakai Windows, itu ada tempatnya sendiri
kalau pakai Mac ada tempatnya sendiri, kalau teman-teman ada Linux kalian makanya yang itu gitu. Terus aku ingetin lagi untuk teman-teman yang Mendeley Reference Manager ini hanya bisa digunakan untuk Microsoft Office versi 2016, 2019, dan Office 365. Jadi untuk teman-teman yang punya versi Microsoft-nya itu di bawah dari itu, teman-teman disarankan untuk menggunakan Mendeley Desktop, oke? Selanjutnya, habis itu tunggu kan udah habis teman-teman klik download, nanti ya bakalan ke download lah gitu kan. Habis itu sabar, tunggu. Habis itu nih ceritanya nih udah selesai, terus teman-teman run application-nya. Jadi teman-teman pilih only for me, terus habis itu klik install. Habis itu nanti installing, habis dari situ udah selesai pemasangan Mendeley Reference Manager-nya. Habis itu teman-teman klik finish. Nah, karena di sini situasinya aku klik centang juga di run Mendeley Reference Manager-nya, nanti Mendeley Reference Manager-nya bakalan kebuka, bakalan muncul seperti ini. Gitu. Nah, ini apa sih situasinya tuh kita udah punya akun Mendeley nih di sini. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk login lagi, soalnya di websitenya tadi kita udah sign in gitu. Oke, poin pertama udah selesai nih. Sekarang kita masuk poin kedua. Poin kedua itu aku menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di Mendeley Reference Manager, teman-teman. Namanya Mendeley Web Importer. Nah, jadi ini tuh merupakan salah satu fitur yang ada di Mendeley Desktop dan juga di Mendeley Reference Manager. Cuman perbedaannya itu cuma ada di beda nama aja, teman-teman. Sebenarnya di Mendeley Desktop juga ada, tapi namanya tuh beda. Terus, fungsinya tuh apa sih? Fungsinya itu, jadi teman-teman ketika teman-teman nyari jurnal di Google kayak Google Scholar dan lain sebagainya, teman-teman tinggal klik aja nanti Mendeley Web Importernya. Ketika teman-teman udah klik web importernya, nanti akan muncul jurnal-jurnal beserta detailsnya teman-teman, kayak misalkan tahun terbitnya, nama penulisnya, judulnya, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman kayak tinggal add PDF-nya aja, habis itu nanti bisa teman-teman cek satu-satu gitu di aplikasinya gitu. Nah, cara makainya gimana sih? Nah, aku akan jelasin nih habis ini. Pertama, teman-teman klik Tools, lalu klik Install Mendeley Web Importer. Nanti habis dari situ bakalan otomatis kebuka link ini, teman-teman. Nah, habis itu nanti teman-teman klik Get Web Importer from Chrome. Habis itu nanti muncul lagi kayak gini. Habis itu nanti teman-teman klik Add to Chrome. Tuh, habis itu klik extension. Habis itu sebenarnya udah selesai gitu, cuma gitu doang. Kayak udah ke add extensionnya ada di bagian kanan pojok kanan atas. Nggak pojok-pojok juga sih, tapi ada di bagian kanan atas gitu. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Jadi pertama, teman-teman misalkan nih nyari jurnal nih, apa aja. Ini aku contohnya nyarinya jurnal tentang COVID-19 gitu kan. Terus teman-teman lihat di bagian kanan atas, itu ada logonya Mendeley tuh teman-teman. Nah nanti habis dari situ, ketika teman-teman udah search jurnal tentang COVID-19 gitu kan, ini contoh doang ya. Nah habis itu nanti teman-teman klik extensions yang barusan kita install. Nanti bakalan muncul kayak gini.
Teneng. Nah, itu yang bagian one reference detected on page itu adalah jurnal yang kedeteksi dari Mendeley gitu. Misalnya gini, kayak yang pertama ini. Terus di bawahnya ada web page. Web page itu kayak link yang kita search tadi itu apa gitu. Nih, kalau misalkan teman-teman mau nambahin jurnal tadi ke Mendeley, teman-teman cukup klik centang di bagian sebelah kiri dari judul jurnalnya. Habis itu nanti teman-teman klik Add to Mendeley. Tuh nanti dia bakalan loading kayak gitu. Setelah dari situ, udah selesai teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat PDF-nya, teman-teman tinggal klik View PDF in Library. Nanti bakalan kebuka aplikasi Mendeley Reference Manager-nya. Lanjut. Nah, tuh, ini adalah bukti kalau misalkan jurnal tadi itu emang udah secara otomatis ketambah di aplikasinya gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin lagi salah satu fitur yang dipakai di Mendeley Reference Manager, yaitu Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini sama kayak yang tadi aku bilang, ini tuh fitur sama-sama ada di Mendeley Reference Manager, sama-sama juga ada di aplikasi Mendeley Desktop. Cuman yang membedakan tuh cuma namanya aja gitu. Terus fungsinya itu sebagai penghubung antara Mendeley Reference Manager sama Microsoft Word, teman-teman. Jadi kalau misalkan kan tadi ini kita ngirim jurnal dari Google ke aplikasi. Terus nanti misalkan teman-teman mau jadiin jurnal itu sebagai bagian dari daftar pustaka teman-teman. Nah, itu tuh butuh sebuah penghubung ke Microsoft Word-nya. Nah, itu namanya Mendeley Site, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara pakainya ya. Pertama, teman-teman klik Tools, lalu klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Itu udah ada ya, teman-teman. Di bagian kedua, tengah-tengahnya tuh. Kalau enggak, teman-teman bisa klik yang di bagian bawah itu. Udah aku linkerin, semoga ada di bagian teman-teman ya. Seharusnya ada sih. Nah, nanti ketika teman-teman udah klik di antara dua tadi, nanti bakalan kebuka Microsoft.com gitu kan. Enggak sih, itu app source-nya sih, bagian Microsoft, bagian app source-nya. Nah, habis itu teman-teman klik Get It Now. Tapi teman-teman pastiin dulu kalau misalkan teman-teman udah sign in akun Microsoft kalian. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum nge-sign in akun Microsoft-nya, teman-teman harus sign in dulu. Setelah itu baru bisa menginstal Mendeley Site gitu. Oke. Setelah sign in akun Microsoft, teman-teman klik Get It Now. Nah, setelah itu teman-teman isi aja yang ada di gambar ini, diisi aja kayak nama, email, pekerjaan, jenis perusahaan, terus asal negara, terus nomor HP, dan juga centang kalau misalkan teman-teman accept the permission dari Mendeley Site for Microsoft Word. Habis itu klik continue. Habis dari situ nanti bakalan kayak gini untuk proses menuju langkah berikutnya gitu, teman-teman. Nah, habis itu bakalan kayak gini, teman-teman. Nanti teman-teman bakalan diarahin untuk buka Word gitu dengan tombol Open in Word. Nah, teman-teman bisa klik Open in Word, nanti bakalan otomatis kayak gini.
kayak gini. Untuk memastikan kalau misalkan teman-teman yakin kalau teman-teman mau buka Word untuk menginstal Mendeley site. Terus klik open Word, habis itu bakalan kebuka kayak gini. Nah, setelah udah kebuka kayak gini, teman-teman jangan langsung nyari kayak di mana tombol Mendeley site-nya, karena Mendeley site-nya itu emang belum teman-teman tambahin. Nah, cara nambahinnya adalah klik tulisan trust this add-in. Kalau misalkan teman-teman enggak ngeklik itu, nanti teman-teman bakalan ngulang lagi nih dari yang sign in Microsoft Word-nya. Sign in akun Microsoft maksudnya teman-teman, maaf ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus klik dulu trust this add-in biar Mendeley site-nya itu masuk ke menu yang ada di Microsoft Word. Kita lanjut. Setelah ke add, dia bakalan ada di menu references gitu teman-teman, di bagian sebelah kanan. Kalau aku di bagian sebelah kanan sih teman-teman. Udah selesai gitu teman-teman untuk Mendeley site for Microsoft Word. Nih, lanjut terakhir nih. Terakhir ada kutipan dan daftar pustaka. Jadi gimana caranya kita mengaplikasikan Mendeley Reference Manager ini dalam kutipan pas nanti kita bikin sesuatu atau ketika kita bikin daftar pustaka. Nih, pertama teman-teman tentuin dulu kutipan yang mau dipakai. Oke, setelah dari situ klik menu references, lalu teman-teman klik Mendeley site. Habis itu nanti bakalan muncul kayak gini, yang ada di sebelah kanan itu Mendeley site, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman cari nih, ini kutipan ini tuh dari jurnal yang mana sih, gitu kan. Habis itu teman-teman cari, habis itu teman-teman centang. Kayak yang ada di gambar, teman-teman centang. Habis dari situ, teman-teman klik yang udah ditunjuk tuh, untuk nambahin details terkait kutipan yang teman-teman pakai. Nah, di sini tuh ada banyak jenis ya teman-teman. Dari book, chapter, column, figure, folio, issue, line, notes, dan teman-temannya gitu kan. Ada banyak nih. Nah, tapi kalau misalkan untuk jurnal, itu kan biasanya pakai page ya teman-teman. Atau halaman gitu kan. Jadi, pilih satu gitu dari sebanyak-banyak ini. Terus abis dari situ teman-teman masukin ini kutipan tuh dari halaman berapa sih? Nah, dari yang Civa baca ini ada di halaman 218. Setelah itu, setelah teman-teman tambahin, teman-teman klik Save Changes. Habis dari situ, selesai, teman-teman klik Insert One Citation, karena ini cuma ada satu ya teman-teman citationnya. Habis dari situ, bakalan kayak gini, udah selesai nih, udah jadi untuk kutipan udah selesai kayak gitu. Ini kan nanti bacanya kayak dari halaman 218, terus tahunnya 2020, sama yang bikin adalah orang ini gitu. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini kalau daftar pustaka tuh teman-teman biasanya bikinnya awal atau akhir sih? Kalau aku di akhir sih ya. Jadi biar kayak kekumpul semuanya, habis itu udah deh kayak tinggal di-add aja gitu. Nah, caranya pertama adalah klik menu references, lalu teman-teman klik Mendeley site. Nih. Setelah itu, teman-teman klik tombol more, habis itu teman-teman klik insert bibliography. Lalu untuk validasi lagi, untuk memastikan nanti itu dia bilang bakalan dimasukin di tempat di mana kursornya berada, teman-teman. Jadi kalau misalkan kursornya udah ada di bawah tulisan daftar pustaka tuh,
udah gitu kan, berarti bakalan ditaruh di situ gitu. Habis itu klik continue. Selesai, kelar teman-teman gitu untuk bagian daftar pustakanya. Udah deh selesai. Makasih ya teman-teman udah nontonin uh, uh, bukan materi juga sih, kayak sedikit penjelasan tentang Mendeley Reference Manager. Kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya, masih bingung, apa sih maksudnya? Teman-teman bisa nanya-nanya ke kita. Ya, gitu. Makasih teman-teman. Bye.